Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan semoga kamu masih semangat ya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Kamis pada tanggal 17 September 2020 dalam mata pembelajaran matematika. Nah, abang kakak, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu ya. Mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita kali ini yaitu perkalian bilangan bulat. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak, jika di materi-materi sebelumnya kita kan sudah mempelajari operasi dalam bilangan bulat, yaitu dimulai dari penjumlahan, kemudian pengurangan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perkalian bilangan bulat. Nah, coba kamu perhatikan gambar tersebut. Di situ ada gambar. Iya benar, di situ ada gambar buah apel. Nah, di bawah gambar tersebut ada teks. Mari kita baca bersama-sama. Saat Namira pergi ke pasar bersama ibunya, mereka singgah di toko buah dan membeli 4 kemasan buah apel yang di setiap kemasannya ada 15 buah apel. Wah, banyak sekali ya. Nah, coba tebak berapa banyak apel yang dibeli Namira dan ibunya. Nah, abang kakak, mungkin sekilas ketika kamu melihat gambar tersebut, kamu bisa menghitung dari masing-masing tempat atau kotak isi apel tersebut. Nah, agar lebih mudah, kita akan mempelajari mengenai perkalian bilangan bulat. Nah, pengamatan pada operasi perkalian bilangan bulat adalah sebagai berikut. Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menjumlahkan semua buah apel yang dibeli. Nah, tadi kan buah apel yang dibeli sebanyak 4 kotak. Masing-masing kotak itu ada berisi 15 buah apel. Maka kita tambahkan atau kita jumlahkan, yaitu kotak pertama berisi 15, kotak kedua berisi 15, kotak ketiga berisi 15 buah, dan kotak keempat berisi 15 buah. Nah, jika kita membuatnya dalam bentuk perkalian, maka jadilah dia 4 dikali 5, yaitu sama dengan 60. Nah, mudah kan abang kakak? Maaf ya abang kakak, Miss Eka koreksi. Nah, untuk dalam perkalian, yaitu bisa kita tuliskan menjadi 4, yaitu 4 kotak dikali dengan 15 buah dari masing-masing kotaknya. Maka 4 dikali 15 adalah 60. Maka keseluruhan jumlah apel yang dibeli oleh Namira dan ibunya adalah 60 buah. Nah, mudah ya abang kakak. Apalagi kamu sudah mempelajari tentang sistem perkalian, bagaimana cara pengoperasiannya itu dimulai dari kamu kelas 3 ya. Nah, insya Allah akan memudahkan kita dalam mempelajari perkalian bilangan bulat selanjutnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh. Nah, hitunglah perkalian berikut ini, yaitu ada angka atau bilangan 6 dikali 5. Wah, mudah ya. Kalau kamu sudah hafal perkalian pasti langsung bisa menjawab. Berapa hasilnya? Iya benar, 6 dikali 5 adalah 30. Nah, kalau kita jabarkan dalam bentuk penjumlahan seperti ini, saya akan beri tanda. Nah, 6 dikali 5 itu berarti ada angka 5 yang kita jumlahkan sebanyak 6 kali. Nah, sistem pengoperasian perkalian kan jika kita jabarkan dalam penjumlahan seperti itu kan. Nah, maka 6 dikali 5 jika kita jabarkan dalam bentuk penjumlahan, maka angka 5 atau bilangan 5 dijumlahkan sebanyak 6 kali, maka hasilnya adalah 30. Jadi 6 dikali 5 adalah 30. Nah, sebelum kita lanjut, Miss Eka mau bertanya. Nah, abang kakak, ada nggak di antara kamu yang belum hafal perkalian 1 sampai 10? Ada? Atau tidak ada? Iya, kalaupun ada, nah Miss Eka mengingatkan silahkan kamu hafalkan atau diulang-ulang kembali. Nah, namanya hafalan itu jika kita tidak sering mengulangnya, maka itu nantinya akan
lupa. Nah, untuk kamu yang sudah hafal, Miss Eka beri acungan jempol. Nah, bagus ya abang kakak. Jadi kalau sudah kelas 6 itu memang sudah seharusnya minimal kamu menghafalkan perkalian 1 sampai 10. Nah, kalau kamu menghafal sampai perkalian 11, 12 atau bahkan lebih dari itu, nah itu lebih bagus lagi. Jadi Miss Eka mengingatkan untuk kamu yang belum menghafal perkalian, silahkan kamu hafalkan kembali. Dan untuk yang sudah hafal bukan berarti tidak diulang-ulang. Silahkan kamu ulang-ulang perkalian tersebut agar kamu tidak lupa. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, kali ini kita sudah masuk ke bilangan negatif. Kalau tadi kita pengoperasian perkaliannya yaitu bilangan positif dikali dengan bilangan positif, kali ini kita akan mengalihkan bilangan negatif dikali positif. Nah, hitunglah perkalian berikut. Di sini ada bilangan negatif 3 dikali 2. Nah, penyelesaiannya coba kamu perhatikan pola berikut ini. Nah, abang kakak di sini adalah 4 dikali, mohon maaf, 2 dikali 2 yaitu 4. Kemudian ada 1 dikali 2 yaitu 2 dengan 0 dikali 2 adalah 0. Ya, Miss Eka juga mengingatkan setiap bilangan yang dikalikan dengan bilangan 0 maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini kenapa ada dikatakan keterangan berkurang 1? Nah, abang kakak yang dimaksud berkurang 1 ini adalah perkaliannya. Tapi kalau hasilnya yaitu dia berkurang 2, benar. Nah, kalau perkalian 2, namanya perkalian 2 itu kan berkurang 2 atau semakin bertambah maka dia akan bertambah 2. Contohnya misalnya 2 dikali 1, 2, kemudian 2 dikali 2, 4, begitu seterusnya. Nah, perhatikan yang di bagian bawah, di sini ada negatif 1 dikali dengan 2, itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, abang kakak, pengoperasian perkalian baik itu bilangan negatif dengan bilangan positif itu sama mengerjakannya, hanya saja bedanya kalau dia ada tanda negatif maka nantinya akan kita beri tanda negatif. Nah, di sini Miss Eka memberikan cara yang mudah. Nah, contohnya di sini ada negatif 1 dikali dengan 2 sama dengan negatif 2. Untuk memudahkannya, kamu simpan angka negatif itu dalam pikiran kamu, atau kita simpan dulu si tanda negatif ini, maka langsung saja kita kalikan bilangannya 1 dikali 2, maka hasilnya adalah 2. Nah, karena tadi ada tanda negatif, maka kita masukkan tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif 2. Mudah bukan? Mudah ya, insya Allah mudah. Nah, kemudian soal yang kedua, di sini ada negatif 2 dikali dengan 2, itu hasilnya adalah negatif 4, benar. Nah, simpan dulu tanda negatifnya, kemudian kamu kalikan bilangan 2 dikali dengan 2, yaitu hasilnya 4. Karena ada tanda negatif, silakan kamu tambahkan tanda negatif. Nah, begitu juga untuk soal yang tadi, untuk negatif 3 dikali 2, maka hasilnya adalah 6. Nah, sama aja seperti dengan angka 3 dikali 2 sama dengan 6. Cuma karena ini di angka 3 atau di bilangan 3 ada tanda negatif, maka hasilnya kita beri tanda negatif. Sampai di sini insya Allah paham ya abang kakak. Nah, agar lebih paham lagi, kita lanjut ke materi atau ke contoh soal selanjutnya. Nah, abang kakak, untuk 2 dikali dengan negatif 3 itu artinya adalah melangkah 3 ke kiri. Nah, kenapa dia harus ke kiri? Karena di sini adalah bilangannya negatif, benar. Jadi kamu melangkah dari mulai kamu berada di awal, di sini kamu berada di angka 0, misalnya beri tanda di garis bilangan. Kemudian kamu diminta untuk melangkah 3 ke kiri. Nih, 1, 2, 3. Nah, sebanyak 2 kali karena 2 dikali negatif 3. Kemudian melangkah lagi 1, 2, 3. Maka 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Nah, kalau tadi berdasarkan hafalan, 2 dikali 3 itu adalah 6. Karena ada tanda negatifnya, kita masukkan tanda negatif, maka hasilnya adalah 2 dikali negatif 3, hasilnya adalah negatif 6. Paham ya? Iya, insya Allah paham. Jika kamu mendengarkan, kemudian memperhatikan Miss Eka menjelaskan dalam video ini, insya Allah kamu akan paham dan nantinya bisa mengerjakan latihan soal. Nah, selanjutnya kita masuk. Nah, di sini ada contoh lagi. Nah, hitunglah perkalian berikut, yaitu 5 dikali negatif 7. Nah, sebenarnya tanpa pun kita jabarkan,
dengan hafalan kamu aja sudah bisa, apalagi kalau kamu sudah mengikuti tips yang Miss Eka berikan tadi, yaitu dengan menyimpan tanda negatif. Nah, tapi di sini kita jabarkan dahulu ya. Penyelesaiannya untuk menghitung perkalian dapat dilakukan dengan pola berikut ini. Nah, perhatikan abang kakak, contohnya di sini ada perkalian 5, yaitu 5 dikali 5, 25, 5 dikali 4, 20, 5 dikali 3, 15, 5 dikali 2, 10, 5 dikali 1, 0, dan 5 dikali 1, 5, dan 5 dikali 0 adalah 0. Nah, di sini ada keterangan yaitu berkurang 5. Jadi namanya perkalian 5, maka jarak hasil dari bilangan tersebut adalah 5 angka. Ya, Bang Kakak. Nah, begitu juga dengan perkalian dengan bilangan negatif. Nah, perhatikan, 5 dikali negatif 1 sama dengan 5 dikali 1, hasilnya adalah 5. Hanya saja karena dia ada tanda negatif, maka diberi tanda negatif. Begitu juga dengan 5 dikali negatif 2, 10, 5 dikali negatif 3, 15, 5 dikali negatif 4, 20, 5 dikali negatif 5, 25, 5 dikali negatif 6, 30, maka 5 dikali negatif 7 adalah 35. Mudah ya? Insya Allah mudah. Nah, kemudian di sini ada contoh berikutnya. Nah, abang kakak kenapa diberikan banyak contoh agar kamu lebih mudah memahami, agar saat kamu mengerjakan latihan nantinya tidak keliru, tidak salah, kemudian dengan teliti bisa mengerjakan soal-soal latihan apalagi saat nanti ujian. Nah, sebenarnya Miss Eka kembali mengingatkan kunci utama dari perkalian itu adalah kamu harus hafal. Nah, jadi insya Allah kalau sudah hafal, tidak perlu menjabarkan ke bawah. Dengan hafalan kamu, insya Allah nantinya kamu bisa mengerjakannya dengan baik dan dengan benar. Nah, abang kakak Miss Eka mengingatkan untuk di contoh soal sebelumnya. Nah, sebenarnya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ingat ya abang kakak, bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Miss Eka beri tanda. Bilangan positif dikali dengan bilangan negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, di sini kamu harus mengingat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif. Nah, ini berbeda lagi dengan bilangan positif dikali dengan bilangan negatif. Jika salah satu bilangannya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Tapi jika kedua bilangan tersebut negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, di sini Miss Eka berikan sedikit. Di sini jika bilangannya negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Ingat ya abang kakak, negatif dikali negatif hasilnya positif. Tapi jika salah satu bilangannya adalah negatif, maka hasilnya sudah pasti negatif. Kamu harus mengingat dua hal ini ya. Ini adalah ketetapan atau ketentuan dalam perkalian bilangan bulat, baik itu positif dan negatif. Nah, contohnya di sini adalah negatif 2 dikali negatif 3. Nah, negatif 2 dikali negatif 3, negatif dikali negatif, maka sudah pasti nanti hasilnya adalah positif, benar. Nah, perhatikan. Di sini ada 2 dikali negatif 3. Nah, kalau salah satunya negatif, maka hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 6. 1 dikali negatif 3, hasilnya juga negatif, yaitu negatif 3. 0 dikali dengan negatif 3, itu hasilnya adalah 0. Jadi 0 itu nggak ada negatif ya nak. Bukan berarti karena salah satu bilangannya negatif, kamu buat negatif 0. Tidak. Kalau 0 itu ya hanya 0, tidak ada negatifnya. Nah, kemudian perhatikan soal di sini ada negatif 1 dikali dengan negatif 3. Maka hasilnya adalah 3 karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Atau gini, ketika kamu melihat di situ ada tanda negatif dengan negatif, maka kamu abaikan saja, kamu anggap saja tanda itu tidak ada. Maka langsung saja kalikan bilangannya. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Begitu juga dengan negatif 2 dikali dengan negatif 3, maka hasilnya adalah 6. Nah, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi negatif 2 dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah 6. Mudah ya abang kakak atau bingung? Ya insya Allah mudah ya.
Ingat saja, ketika salah satu bilangan itu negatif, maka hasil perkaliannya sudah pasti negatif. Tapi jika perkalian tersebut bilangannya negatif dengan negatif, maka hasilnya sudah pasti positif. Jadi kalau positif dengan positif, ya hasilnya sudah pasti positif, seperti perkalian yang sudah sering kita kerjakan. Nah, abang kakak, kalau di pembelajaran sebelumnya, baik itu sifat dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka dalam perkalian bilangan bulat juga ada sifat-sifat cara mengerjakannya. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. Masih ingat kan, sifat komutatif itu adalah ketika kita ubah posisinya maka hasilnya tetap sama. Contohnya, jika A dikali B, kita ubah posisinya B dikali A, maka hasilnya akan C. Misalnya 2 dikali 3 itu akan sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya sama-sama 6, benar. Kemudian ada sifat asosiatif, di mana dalam kurung A dikali B kemudian dikali C, maka bisa kita ubah, kita keluarkan A-nya, kemudian yang kita buat di dalam kurung itu adalah B dikali C, maka hasilnya akan sama. Nah, berhubung di sini tidak muat contohnya, Miss Eka akan hapus dulu. Kemudian Miss Eka akan berikan contoh yang kedua. Nah, di sini Miss Eka akan buatkan contoh, misalnya adalah 2 dikali 3 dikali 1. Maka kalau kita buat dia di sifat asosiatif, maka kita balik, mohon maaf, kita keluarkan angka 2-nya, kemudian dikali yang di dalam kurung yaitu 3 dikali 1. Maka hasilnya akan sama, yaitu 2 dikali 3 6, maka 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Sama seperti 2 dikali 3 dikali 1 3, maka 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Mudah ya abang kakak? Insya Allah sampai di sini paham ya. Oke, Miss Eka akan menghapusnya. Nah, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu adalah distributif. Nah, distributif di sini adalah memasukkan rumus. Nah, contohnya di sini adalah yang pertama itu ada A dikali dengan dalam kurung B ditambah C. Maka kenapa bisa hasilnya A dikali B ditambah A dikali C? Nah, perhatikan yang Miss Eka beri garis, yang Miss Eka tandai. Maka A dikali B kemudian ditambah A dikali C, maka hasil. Nah, untuk rumus yang berikutnya di sini sama, yaitu A dikali B dikurang C. Nah, contohnya hasilnya adalah A dikali B dikurang A dikali C. Inilah dia hasilnya, maka jawab distributif. Nah, ketiga sifat ini harus kamu hafalkan ya. Jadi kamu ingat, yaitu ada sifat komutatif, kemudian ada sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, itulah sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Nah, kemudian di sini juga kamu diminta untuk mengerjakan soal-soal berikut. Nah, contohnya di sini. Nah, contoh yang pertama yaitu menggunakan sifat komutatif, yaitu 9 dikali dengan negatif 12 sama dengan negatif 12 dikali 9. Nah, penyelesaiannya yaitu adalah 9 dikali negatif 12 kemudian sama dengan negatif 12 dikali 9. Coba kita kalikan. 9 dikali 12 berapa hasilnya abang kakak? Coba silahkan kamu kerjakan. Kamu pauskan video ini. Nah, sudah dikerjakan? Iya, 9 dikali negatif 12 itu hasilnya atau sama dengan negatif 12 dikali 9 itu hasilnya sama dengan, yaitu negatif 108. Kemudian yang kedua di sini ada titik-titik dikali dengan negatif 4 dikali dengan negatif 7. Nah, kemudian di sini kemudian ada angka atau ada bilangan 12 dikali negatif 4 dikali titik-titik. Maka kalau kita buat asosiatif, kita masukkan angka 12 tadi, yaitu 12 dikali 4 dikali negatif 4 dikali dengan negatif 7.
Nah, kemudian kita ubah yang di dalam kurung, yaitu adalah angka atau bilangan 12 dikali negatif 4 dikali 7. Maka hasilnya adalah, coba silahkan kamu kerjakan. Nah, pauskan video ini dari sekarang. Sudah dapat hasilnya? Nah, hasilnya iya benar adalah negatif 336. Oke. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu kita masuk ke sifat distributif, yaitu titik-titik dikali dalam kurung 5 ditambah 10 sama dengan dalam kurung negatif 7 dikali 5 ditambah titik-titik dalam kurungnya kosong. Nah, berarti yang kita tambahkan itu adalah angka negatif 7. Nah, kalau kita selesaikan berarti negatif 7 dikali 5 ditambah 10 sama dengan, nah seperti tadi, negatif 7 dikali negatif 5 ditambah negatif 7 dikali 10. Maka hasilnya adalah, silahkan kamu kerjakan. Pauskan video ini dari sekarang. Sudah? Nah, tadi kan negatif 7 dikali dengan negatif 5 yaitu negatif 7 dikali 5 itu hasilnya adalah negatif 35. Kita tulis dulu di sini. Negatif 35. Maaf ya, Nak. Enggak kelihatan. 35 ditambah negatif 7 dikali 10 adalah negatif 70. Maka hasilnya adalah, iya, coba kamu masih ingat nggak sifat dari penjumlahan? Ketika negatif ditambah dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif, benar, karena dia bergerak ke kiri. Maka negatif 35, Miss Eka buat jawabannya di atasnya ya, ditambah negatif 70, hasilnya adalah negatif 105. Nah, inilah jawabannya. Nah, sudah banyak ya contoh yang Miss Eka berikan. Insya Allah kalau kamu memperhatikan, kamu akan bisa mengerjakan dengan baik nanti latihan yang diberikan. Nah, di sini ada latihan. Nah, latihannya mudah ya abang kakak. Di sini ada 3 soal. Yang pertama yaitu negatif 5 dikali 8 sama dengan berapa? Kemudian yang kedua 7 dikali dengan negatif 9. Yang ketiga negatif 6 dikali dengan 7. Nah, silahkan kamu kerjakan di buku latihan tematik kamu. Nah, kamu boleh menggunakan cara yang tadi sudah Miss Eka jelaskan, atau kalau misalnya sesuai dengan hafalan kamu sudah hafal, boleh langsung kamu jawab. Nah, silahkan kamu kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, kirimkan melalui WA Miss Eka. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Miss Eka mengingatkan kembali, silahkan kamu hafalkan, kamu ingat-ingat, yaitu sifat-sifat dalam perkalian bilangan bulat. Kemudian kamu kerjakan latihan kamu dengan sebaik mungkin, dan jangan lupa kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dan menonton Miss Eka menjelaskan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Miss Eka ajarkan ilmunya bermanfaat, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah kamu memahami apa yang sudah Miss Eka jelaskan. Nah, kita ucapkan lafaz hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.